Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita bakal lanjutin tutorial growth make PHP. Di video sebelumnya itu kita udah bikin UI-nya sama bikin database-nya. Nah, untuk video sekarang itu saya pengen bikin menu yang dimana kalau misalkan teman-teman pindah menu dari home ini ke kontak gini, CSS-nya itu tetap bakal ngikut. Jadi kita nggak perlu bikin satu struktur HTML baru ke dalam si kontak. Terus yang kedua itu saya mau bikin buat read data dari database. Nah, yang sebelumnya itu kita udah bikin ini kan, database namanya itu tutor PHP, nama tabelnya kontak. Terus kalau udah, jangan lupa teman-teman nyalain XHPP nya. Terus kalau udah, mari kita lanjut ke codingan. Nah, untuk pertama-tama itu kita mau bikin menu kan ya, berarti di folder function ini kita bikin file baru aja namanya menu.php. Oke, terus kalau udah bikin menu.php nya, berarti kita tinggal bikin tag PHP kurang dari tanda tanya PHP. Nah, di bawahnya itu kita pakai if ya, if iset, ya iset. Jadi kalau dia nerima data gitu, if iset, yang diterima apa, kita mau ambil parameter dari URL. Berarti kita pakai get $_get. Nah, ini parameternya kita mau ambilnya apa, misalkan apa ya, misalkan halaman deh, halaman, terus buka kurung kurawal. Kita bikin satu variabel di dalam sini, kasih aja namanya halaman juga, sama dengan $_get lagi, halaman lagi. Nah, kalau udah, baru kita pakai yang namanya switch case. Nah, ini kita pakai switch case. Berarti di sini kan halaman ya, switch halaman. Nah, case-nya itu apa ya, misalkan menu lah, kita bilangin menu ya. Jadi ada menu beranda gitu, sama menu kontak ya. Ini kita kasih beranda dulu. Berandanya itu berarti include ya, include. Nah, yang di include itu kan halaman ini kan, include berarti keluar satu, apa ya bilangnya, keluar satu, enggak deh, enggak keluar, sorry. Berarti gini, karena menunya ini kita bakal ada di home, berarti gini, page, jangan lupa titik koma, karena dia ada index.php nya kan. Terus di bawahnya lagi ini kita bikin satu lagi, rapihin dulu. Nah, di sini page slash kontak ya, slash kontak slash view.php.
Terus defaultnya kita buang aja ya, kita buang aja defaultnya. Nah terus kalau misalkan nggak ada datanya gitu, maksudnya nggak ada parameter halaman gitu, berarti kita pakai else. Nah else nya itu mau kemana? Nah else nya itu kita ini aja, include page. Nah sampai sini harusnya udah sih, halamannya harusnya udah bisa diakses. Coba kita ke mana ya, index.php dulu. Nah di sini kan dia page ya. Ini teman-teman lihat di dalam mainnya ini kita ini ada kontainer enggak sih? Oh ya ada ya. Berarti kita di sini panggil di sini titik slash function slash menu dot php. Nah terus untuk navbarnya kita juga ubah nih, berarti ini bukan kayak gini lagi dia, tapi harusnya itu sebentar ya. Oke, harusnya itu berarti kita coba dulu ya, index.php tanda tanya parameternya apa, halaman kan, berarti sama dengan halamannya apa, kontak gini. Yap, harusnya sih bisa ya. Kita coba dulu kira-kira error nggak nih. Oke, error ya teman-teman, failed to open stream. Oke, berarti kata dia nggak ada directory yang namanya page ya. Oke, berarti kalau misalkan ini dihapus gini gimana, bisa nggak? Oke, ini jadi ini index function menu.php. Coba page index.php, page index.php. Ini hapus dulu coba. Ini mungkin permission denied, include file gimana tuh. Coba kalau ada ini, nah berarti harus pakai file ya. Saya kira dia bisa langsung. Oke, kita ulang, berarti ini udah bisa munculin ini. Terus kalau kita klik kontak, nah kontaknya berarti sekarang yang nggak muncul nih. Astaga, ini lupa ya, saya ganti jadi kontak pantasan. Nah kan udah bagus kan kontaknya, nggak kayak tampilan awal dia jelek banget, nggak ada CSS nya. Nah berarti kita udah bisa bikin kontak dipakein CSS, alias kita udah bikin menu. Nah ini di sini beranda ya.
Ini saya pakai juga deh. Ini beranda. Ini juga kita ganti jadi beranda. Nah kan gini enak tuh. Oke, kita udah bikin, udah bisa. Menunya kita udah bikin, baru sekarang kita mau bikin untuk lihat data, ambil dari database ya. Nah sebelum kita bikin function lihat datanya, di sini saya mau nambahin data dulu ke dalam tabelnya. Karena ini datanya kosong ya, saya mau nambahin data dulu satu aja datanya. Kok malah ke refresh? Statusnya apa ya? Bestie gitu. Oke, udah, datanya juga udah masuk. Sip. Nah kalau udah ditambah datanya di tabelnya, baru kita masuk ke codingannya lagi. Nah di codingannya itu di folder function itu teman-teman bikin, bentar, di folder function ini teman-teman bikin apa ya, file connection gitu, connection.php ya. Teman-teman bikin file connection. Nah file connection itu gunanya buat kita bikin koneksi ke database-nya. Jadi di sini teman-teman buka tag PHP, terus kita bikin variabel dulu aja supaya nanti teman-teman kalau database-nya itu namanya berbeda, teman-teman nggak perlu repot, cukup ganti isi dari variabelnya aja. Ini yang pertama itu server, atau enggak gini aja deh, kita bikin dulu $connection sama dengan mysql ini saya pakai PHP 8, jadi untuk mysql nya itu pakai mysql tapi di versi 5 ke bawah setahu saya tuh baru dia pakai mysql. Makanya di sini saya pakainya mysql underscore connect. Nah itu teman-teman bisa lihat dia kan ada hostname, terus ada username, ini ada hostname, username, password sama database. Nah baru di sini kita bikin deh variabelnya. Yang pertama itu ada hostname. Nah hostname-nya itu apa? Hostname-nya itu localhost. Nanti kalau misalkan teman-teman punya hosting, mungkin hostname-nya beda ya, bukan localhost lagi, localhost. Terus abis itu ada username. Username-nya apa? Username default dari XMPP itu root. Terus untuk passwordnya apa? Passwordnya itu kalau di saya kosong. Mungkin kalau teman-teman dipakein password, silakan teman-teman masukin passwordnya di situ. Terus terakhir itu database-nya. Nah database-nya itu namanya tadi tutor underscore php koma. Di saya enter. Nah baru di sini kita masukin nih $hostname
Nah, terus masukin lagi dollar username, masukin lagi password, terus masukin lagi database. Nah, terus kalau udah di sini kita bikin if atau pengecekan. Jadi if tidak connect gitu, artinya jika ini nggak connect, mau ngapain? Ya udah kita die aja, kita die, terus kita tampilin errornya dengan cara pakai aja gini mysqli underscore error gini, jangan lupa titik koma. Oke, udah. Nah, sampai sini kita udah bikin menu sama function connection ya. Karena ini udah, baru kita lanjut ke view. Nah, di view-nya itu di bagian atasnya ini baru kita panggil si connection. Caranya itu ya gini lagi, php, jangan lupa tutupnya. Nah, di sini tuh berarti kita pakai include aja ya. Iya, kita pakai include berarti karena ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu apa ya? Slash connection .php function /php. Oke, kita coba. Oke, dia nggak ada error. Tapi kalau misalkan saya keluar gini, dia error gak? Oke, berarti benar ya gini ya. Berarti titik /function /connection. Nah, kalau udah di sini nih, di bawahnya teman-teman bikin variable apa ya, variable query isinya apa? Isinya itu ya mysqli underscore query. Nah, karena kita include connection.php, berarti kita bisa akses si $connection ini. Nah, berarti kita panggil di dalam sini, karena mysqli query itu butuh 2 parameter ya. Nih, kalau nggak percaya, nah tuh dia butuh mysqli sama string query. Berarti di sini $connection gitu, koma, kita pakai select bintang aja ya. Select bintang from nama tabelnya tadi kan kontak. Nah, terus kita mau coba vardam si $query. Oke, kita lihat, boom. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi si $query ini tuh dia menghasilkan objek. Nah, objeknya itu isinya ada current field, ada field count, terus ada length, sama ada 6 rows. Nah, 6 rows ini tuh isi dari data kita ya. Nah, kita bakal pakai si 6 rows ini. Nah, pakainya di mana? Pakainya itu di ini, kita hapus dulu. Nah, kita pakainya itu di bagian tabelnya.
di bagian tabelnya, artinya di dalam sini. Nah, kita mau cek dulu nih pakai PHP if $query, karena dia objek berarti kita pakai tanda panah ya. 6 rows lebih dari 0, artinya jika datanya lebih dari 0 atau datanya itu ada, maka ini penulisan saya kenapa pakai titik 2, karena supaya biar bisa nulis HTML di dalam situ ya. Karena kalau misalkan saya pakai kurung kurawal itu rada ribet penulisannya, jadi saya sukanya pakai kayak gini aja biar enak. Terus jangan lupa tutupnya, berarti kan if, berarti and if ya, and if jika datanya lebih dari 1 atau lebih dari 0, berarti jika datanya itu lebih dari 0, nah kita mau ngapain? Nah, kita mau ngelooping datanya, berarti kita pakai while. Kita coba pakai while ya. While ini kita bikin aja di sini $data gitu, sama dengan mysqli underscore fetch assoc ya kalau nggak salah ya, fetch assoc ya. Yang di parameternya apa? Parameternya itu si query. Nah, kini saya mau pakai titik gini lagi, jangan lupa tutupnya di bawah sini, berarti php and while. Oke, aman. Baru kita copy yang tadi. Ini tadi saya cut ya, jadi saya bisa copy lagi. Ini saya rapin dulu. Oke. Nah, harusnya kalau misalkan kita refresh, datanya itu munculnya 1. Nah, bener kan 1. Nah, buat ngetesnya itu ini deh tesnya. Saya mau Vardam dulu deh. Gini itu sama aja kayak echo ya, Vardam $data. Oke, kita coba lihat isinya apa. Nah, itu bisa teman-teman lihat, dia itu bentuknya array ya, array. Dia punya 4 indeks. Yang pertama itu ada nama, terus ada nomor HP. Yang pertama itu ada ID, nama, nomor HP, status. Nah, ini ada datanya nih, ID-nya 1, namanya Surya, nomor HP-nya itu 021, statusnya itu Besti. Nah, ini karena bentuknya array, berarti kita manggilnya pakai kurung siku. Caranya gimana? Gini caranya. Berarti di sini kita langsung aja begini aja supaya lebih cepat aja. Ini sama aja kayak gini ya, sama aja kayak PHP echo gini, sama aja, cuman biar lebih ringkas lagi teman-teman bisa pakai kayak gini aja supaya lebih ringkas. Nah, tadi kan datanya array itu, berarti kita bisa panggil kayak gini, data kurung siku nama. Nah, ini kita copy aja, taruh sini, taruh sini. Ini kan tadi nomor underscore HP, nomor underscore HP, terus satu lagi status. Ini ID-nya biarin aja 1 gitu. Nah, ini kita cocokin lagi ya, namanya Surya.
Ini Surya. Nomor HP-nya 021 021. Statusnya di sini bestie, di sini juga bestie, berarti udah cocok kan. Nah, karena udah cocok ini kita udah nggak perlu lagi nih. Langsung aja di sini. Nah, terus saya mau bikin tombol dulu deh. Saya mau bikin tombol di mana ya? Di sini boleh. Saya mau bikin tombol link gitu. Ini kosong dulu aja. Classnya gini. Ini tambah data. Classnya berarti btn spasi btn sm, btn primary spasi btn min sm spasi float n, supaya dia ke kanan. Kita coba nggak itu ya, float n btn spasi btn primary kenapa dia bentuknya nggak kotak yang malah lurus begini. Coba kalau kayak gini sama aja. Nah, harusnya gini. Berarti kita pindahin di atas card ya. Teman-teman ingat di atas card float n. Waduh, dia malah pindah ke situ ya. Oke, berarti nggak usah pakai float n deh. Ya, biarin gini aja. Terus kasih margin bottomnya 5. Oke, kejauhan 3 aja berarti. Dah. Oke teman-teman, karena videonya sudah selesai, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.